Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Hasanah. Saya dari jurusan Tadris IPS 1B. NIM saya 12111142050. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah pengantar sejarah. Dosen pengampu saya Bapak Fikri Sentri Pernanta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun tidak demikian, gangguan dari bangsa asing masih datang, yakni dari pemerintahan Belanda. Kali ini kedatangan pasukan Belanda ke tanah air disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah, yaitu Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Pemberontakan PKI Madiun 1948, Agresi Militer Belanda I, Bandung Lautan Api, Agresi Militer Belanda II. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pertempuran Surabaya. Tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27-30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 19 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris mengempur Surabaya dari darat, laut, maupun udara. Peristiwa 10 November ini memperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya adalah Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pemimpin Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nica. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan menggelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru mensenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji, sehingga pada tanggal 23 November 1945 sampai 11 Desember 1945, di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR dan sekutu. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kol Sudirman langsung memimpin pasukan yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengampungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah pertempuran selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Pelagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Selanjutnya adalah Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 19 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pemimpin Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan dan diboncengi Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nica dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan sekutu. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan, dan pada bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan.
Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komandan ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat. Selanjutnya adalah Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung. Pada tanggal 24 Maret 1946, dalam waktu 7 jam, sekitar 2.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sangat terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut, dan Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Selanjutnya adalah agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan agresi militer I. Tujuannya adalah untuk menguasai saranan-saranan vital di Jawa dan Madura. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer I. Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah perhentian tembak-menembak. Untuk menguasai gencatan senjata, PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau disingkat dari KTN. Selanjutnya adalah pemberontakan PKI Madiun 1948. Puncak gerakan dari PKI ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Latar belakangnya yang pertama adalah terbentuknya VDR, Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Yang kedua, kedatangan Musso dari Uni Soviet yang membawa paham komunis. Yang ketiga, adanya kerjasama antara Musso dan Amir Syarifuddin untuk membentuk negara komunis. Tujuannya yang pertama adalah untuk mendirikan negara Republik Soviet Indonesia Komunis. Yang kedua, menghancurkan dan menggulingkan kabinet Hatta. Dan ada usaha perlawanan di sini. Yang pertama, pemerintah mengadakan operasi militer di Jawa Tengah atau pimpinan Letkol Gatot Subroto, di Jawa Timur dipimpin oleh Letkol Sukono, dan divisi 3 Siliwangi di Jawa Barat dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani. Agresi Belanda II. Latar belakang terjadinya agresi Belanda II disebabkan karena perundingan Reville mengalami kemacetan. Tujuan Belanda mengadakan agresi militer yang kedua ialah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan aksi polisionil kedua. Belanda menduduki kota Yogyakarta yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di lapangan udara Maguwo serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi TNI. Dalam agresi kedua, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati, yang kedua adalah Perjanjian Reville, yang ketiga adalah Perjanjian Roem-Royen, yang keempat Konferensi Meja Lunder atau disingkat menjadi KMB.